Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan dari Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak akan melakukan perjalanan menggunakan bus, menggunakan kereta api, tapi dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi kepada teman-teman semua. Tonton sampai selesai ya. Ketika akan bepergian, kita harus terlebih dahulu memperhatikan prosedur-prosedur berikut. Yang pertama yaitu memakai jaket. Ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari angin-angin yang bisa menyebabkan kita kebanyakan angin dan akhirnya masuk angin. Setelah itu, gunakan masker. Kalau tidak ada masker medis, bisa digunakan masker kain seperti yang saya gunakan ini. Jangan lupa diikat di belakang. Setelah itu, gunakan helm berstandar SNI. Dan tambahan lagi nih, jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Jika ada kucing yang sedang tidur di motor kita, maka taruhlah kucing pada tempatnya. Nah, kemudian saatnya kita meluncur di jalanan. Walaupun jalannya mundur ya. Hehe. Oke teman-teman, saya sudah berada di perbatasan antara Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Tepatnya di ruas jalan nasional atau jalur Pantura. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu mengenai ada apa dengan Kota Tegal. Simak videonya. Besok kita akan berencana bahwa Kota Tegal ini full ya. Full untuk apa istilahnya lokal lockdown. Jadi seluruh perbatasan kita rencananya akan kita tutup. Kita menutupnya, kita tidak lagi memakai water barrier tapi pakai MBC beton. Nanti memakai beton untuk mempagar pintu-pintu masuk. Kita dibuka hanya jalur provinsi dan juga jalur nasional. Untuk Kota Tegal semuanya kita akan rencanakan kita kasih pembatas atau kita pengaman di situ memakai MBC beton sehingga tidak ada masyarakat yang bisa membuka. Itu beratnya kurang lebih 1 MBC beton aja itu kan kurang lebih 2 ton sehingga masyarakat ini tidak akan bisa menggeser ataupun mengalihkan. Ini demi keselamatan kita semua. Kita rencanakan akan kita tutup tanggal 30 Maret sampai dengan 30 Juli. Ini demi keamanan bersama. Dari penjelasan Bapak Wali Kota Tegal tadi, kita mungkin bertanya-tanya, apa itu jalan nasional? Kemudian apa itu jalan provinsi? Dan apa itu jalan kabupaten atau jalan kota? Dikutip dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jalan kabupaten atau kota adalah jalan lokal dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten kota dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten kota dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten kota dan jalan strategis kabupaten kota. Contohnya seperti ruas jalan Kemantran dengan jalan menuju Mejasem di Kabupaten Tegal. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten kota atau antar ibu kota kabupaten kota dan jalan strategis provinsi. Contohnya seperti ruas jalan Werkudara ini yang menghubungkan antara kota Tegal dengan Kabupaten Tegal. Pembatasnya melalui jembatan warna-warni itu yang di bawahnya mengalir Sungai Kaligung. Sungai Kaligung juga merupakan salah satu sungai yang penting di wilayah Tegal, baik kabupaten ataupun di kota Tegal. Sedangkan jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan strategis nasional, serta menghubungkan jalan tol. Contohnya seperti jalan Pantura ini yang membentang dari ujung Banten
sampai ujung Jawa Timur. Ya teman-teman, jadi kemarin kota Tegal ini sempat viral karena pernyataan wali kotanya yaitu Bapak Dedion Supriyono yang menyatakan bahwa kota Tegal ini akan di lockdown atau diisolasi selama kurang lebih 4 bulan terhitung mulai tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 30 Juli 2020. Namun setelah 4 hari berjalan ternyata Bapak Wali Kota mendapatkan teguran dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwasanya tidak boleh kepala daerah melakukan lockdown atau karantina wilayah. Maka dari itu bisa dilihat sendiri ini di belakang saya merupakan salah satu jalan yang tadinya ditutup menggunakan MCB beton tapi sudah dibuka kembali walaupun belum sepenuhnya terbuka. Tapi ternyata ada juga jalan yang masih ditutup. Ini contoh jalannya. Walaupun ada beberapa jalan yang sudah dibuka, akan tetapi masih juga ada beberapa jalan yang ditutup. Salah satunya di Jalan Pemuda di belakang saya ini, akses menuju ke Kota Tegal ini masih ditutup. Saat rencana awal akan di lockdown, Wali Kota Tegal menutup 50 jalan akses masuk menuju ke Kota Tegal dan hanya satu akses saja yang dibuka, yaitu di Jalan Proklamasi, depan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Jadi sebenarnya Kota Tegal itu tidak di lockdown total ya, artinya masih bisa masuk melalui satu akses saja yaitu Jalan Proklamasi, tepat ada di belakang saya, yang tempatnya ini ada di perempatan Jarum biasanya orang menyebutnya, atau perempatan Gudang Garam. Nah di belakang saya itu terdapat salah satu petugas dari Dinas Kesehatan yang akan melakukan pengecekan suhu badan. Jadi jika teman-teman itu suhunya di atas 37 derajat, nanti teman-teman akan diarahkan menuju ke posko kesehatan seperti puskesmas terdekat ataupun rumah sakit terdekat. Dan karena saya akan masuk ke Kota Tegal, maka dari itu kita ikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu melakukan cek suhu badan terlebih dahulu, setelah itu diizinkan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke dalam Kota Tegal. Nah, jadi bagi siapa saja yang akan masuk ke Kota Tegal itu harus dicek suhu badannya terlebih dahulu. Jika suhu badannya di atas 37 derajat Celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk ke Kota Tegal, melainkan akan diarahkan menuju posko kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Tegal untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Bisa dilihat sendiri ya di belakang saya itu, setiap kendaraan yang mau masuk harus dicek terlebih dahulu orangnya, bukan kendaraannya. Biasanya ada penyemprotan disinfektan, namun mungkin disinfektannya habis, jadi sedang mengisi ulang. Suasana di dalam Kota Tegal pun cukup sepi. Salah satunya yaitu di kawasan Balai Kota Lama, atau orang lebih sering menyebutnya dengan sebutan Balwas, Balai Kota Lawas. Bisa dilihat sendiri ya, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas di kawasan ini. Sampai dengan hari ini, kondisi Kota Tegal terbilang sangat sepi sekali. Biasanya jalanan ini sangat ramai dilalui oleh beberapa kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Tetapi pada hari ini sangat sepi sekali. Mungkin karena memang mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Salah satu kawasan ramai lainnya di Kota Tegal yaitu alun-alun Kota Tegal. Di sini merupakan jantungnya Kota Tegal, karena banyak sekali orang yang melakukan bepergian ke sini sekedar hanya untuk jalan-jalan, hiburan, melepas penat, atau sebagainya. Bisa dilihat sendiri, tampak begitu sepi sekali, tidak seperti hari-hari biasanya sebelum wabah COVID menyerang. Di depan Masjid Agung pun terbilang sepi. Tidak banyak yang parkir, bahkan di lapangan alun-alun pun tidak ada orang di sana. Hanya ada beberapa anak kecil saja yang memang sedang bermain layangan. Tempat lain yang menjadi eksplorasi saya pada hari ini yaitu Stasiun Tegal. Bisa dilihat sendiri, nampak Stasiun Tegal terlihat sepi, tidak seperti biasanya yang selalu ramai. Di belakang saya merupakan bangunan dari Stasiun Tegal.
salah satu tempat yang dijadikan oleh saya untuk naik kereta menuju ke Jakarta ataupun ke daerah lainnya. Tidak seperti biasanya, stasiun Tegal itu biasanya selalu ramai, tapi hari ini terbilang tidak ramai dan cukup sepi. Tidak banyak orang yang melakukan bepergian dari Tegal menuju ke tempat lain. Ini mungkin karena salah satu kebijakan dari PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia yang membatalkan banyak sekali rute perjalanan akibat merebaknya virus COVID-19 atau virus corona ini. Mumpung ada di sekitar stasiun Tegal, saya pun menyempatkan diri untuk mampir sejenak di tempat favorit saya, sekedar untuk melihat kereta saja. Nah, pada saat itu sedang melintas sebuah lokomotif yang nampaknya akan berdinas untuk kereta api Argo Cirebon, jurusan Gambir, Jakarta. Yang tadi melintas tadi merupakan langsiran lokomotif CC206 tipe induk Cirebon. Kayaknya itu lokomotif milik kereta api Argo Cirebon ya. Keretanya mungkin sudah tersedia di belakang saya, bisa dilihat sendiri ini. Nah, di jalur 3 akan segera diberangkatkan kereta api Argo Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Diberangkatkan dari stasiun Tegal kurang lebih pukul 15:30 atau jam setengah 4 sore. Nah, di belakang saya merupakan peron panjang milik stasiun Tegal. Hanya baru tersedia di jalur 1 ya. Mungkin nanti di jalur sebelahnya untuk jalur 2 dan jalur 3 akan dibangun kembali. Namun untuk sementara ini peron yang tersedia untuk rangkaian panjang hanya ada di jalur 1 dari stasiun Tegal. Nah, salah satu jalan di kota Tegal yang ditutup ada di Jalan Sumbodro. Ini benar-benar ditutup total, tidak bisa lewat, hanya bisa dilewati oleh manusia. Dan ini ditutup menggunakan MCB yang beratnya kurang lebih 2000 kg atau 2 ton. Bisa dilihat sendiri. Jadi kendaraan bermotor tidak bisa lewat sini, apalagi mobil, hanya bisa dilalui oleh manusia, yaitu melalui lubang-lubang yang ada di sini. Jadi jika teman-teman ingin ke kota Tegal, saya sarankan tidak melewati Jalan Sumbodro. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga banyak orang-orang yang menggunakan jalur alternatif, yaitu di jalur di depan Pasar Langon seperti di belakang saya. Nah, itu ada kendaraan bermotor. Itu orang-orang yang dari Kabupaten Tegal mungkin akan menuju ke kota Tegal, tetapi malas untuk memutar. Jadi mereka menggunakan jalur di depan Pasar Langon sebagai jalur alternatif supaya cepat sampai. Jadi itu tadi beberapa penjelasan mengenai jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Mungkin sudah jelas ya. Jika mungkin teman-teman kurang puas dengan penjelasan saya, teman-teman bisa mencari sendiri di Google, ataupun jika ada yang salah dalam penyampaian saya, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman sendiri. Silakan cantumkan di kolom komentar. Mungkin juga ada beberapa informasi yang keliru ataupun ya intinya itulah, kalau semisal salah ya dibenerin, kalau semisal kurang ya ditambahin. Jangan dibully ataupun dicaci, karena kita sama-sama manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Li'annal insan maka nil khata iwan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan di rumah. Walaupun mungkin teman-teman itu merasa bosan, bisa mungkin teman-teman melakukan hal-hal yang telah saya lakukan di video sebelumnya. Rajin-rajin untuk cuci tangan, selalu banyak berdoa, banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, persiapkan diri Anda menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Kita berdoa bersama-sama semoga virus corona atau COVID-19 segera berakhir dan kita, masyarakat Indonesia, dapat menyambut bulan Ramadan yang penuh keberkahan dengan tenang, aman, dan damai. Jangan lupa like, komen, dan share jika bermanfaat. Subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Jangan sampai nggak di subscribe, karena ke subscribe itu gratis ya. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Maka dari itu subscribe ya ke channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.